potongan relnya itu. Nah, jadi memang guys, tuh ya tuh keretanya tuh masih tuh gerbongnya ya kan. Ini menggabungkan batu hitam yang berada banyak di Hijaz ya, dan juga batu putih yang ini tuh banyak batunya, bisa kita lihat di daerah-daerah utara seperti Tabuk atau sekarang yang lagi terkenal namanya Al-Ula itu. Sultan Abdul Hamid keluar dari sini ya kan, keluar dari stasiun kereta Hijaz Railway ini langsung dekat ke arah Babus Salam, komplek yang paling dekat dengan makam baginda Nabi Muhammad SAW atau Masjid Nabawi waktu itu. Nah guys, jadi Sika Hijaz Railway ini bukan sekedar dia dipasang di satu wilayah yang waktu itu dikenal dengan Ambariyah, karena di sini mungkin dekat dengan Masjid Nabawi. Bukan sekedar itu, namun dalam sejarahnya di sini ada juga satu situs yang kemudian dibangun monumen sejak era kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ya. Namanya adalah Masjid Sukyan. Jadi ini merupakan lokasi pertama yang dijadikan Nabi untuk menghimpun para sahabat untuk berperang. Menebarkan cahaya Al-Quran jadi pedoman, sunnah dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Sahabat kembali bersama saya Mas Anis. Oke guys, masih di episode The Slice of Turkey in Madinah. Hari ini saya mau review mengenai Sika Hijaz Railway ya, atau stasiun kereta Hijaz. Jadi ini merupakan bangunan yang kental banget dengan nuansa Ottoman guys ya. Bisa tampak dari bangunannya berupa ekspos batu alam ya. Dan di sini uniknya apa? Ada dua batu ya, secara dominannya ya, dua batu warna hitam tuh dan warna krem ya. Ciri khas Timur Tengah ya, krem ini. Nah, ini merupakan dua batu yang berbeda guys ya. Allah alam, mungkin ada yang lebih bisa paham ya. Jadi ini gabungan antara batu basalt hitam atau vulkanik ya, batu vulkanik atau dalam bahasa Arab itu namanya haroh ya. Haroh. Dan di Mekah, Madinah khususnya itu banyak banget batu vulkanik ini. Makanya kampung-kampung di sini disebut dengan haroh atau harah itu ya. Kampung, karena apa? Tanahnya itu berupa batu hitam kayak gitu. Nah, di sini uniknya ini menggabungkan batu hitam yang berada banyak di Hijaz ya, dan juga batu putih yang ini tuh banyak batunya, bisa kita lihat di daerah-daerah utara seperti Tabuk atau sekarang yang lagi terkenal namanya Al-Ula itu juga banyak banget warna batu dengan warna pasir, padang pasir seperti ini, maka disebut dengan sandstone kayak gitu guys. Masya tabarakallah ya. Dan kedua batu ini guys, batu yang memiliki bobot berat banget ya, baik itu batu lava atau batu haroh maupun batu yang sandstone ini bener-bener keras, berat banget. Jadi massa jenisnya gitu ya, itu bener-bener berat. Saya pernah ngangkat potongan batu itu di Al-Ula ya, yang kecil gitu, batu sandstone ini, dan luar biasa. Potongan kecil padahal ya, tapi saya merasa ini berat banget guys. Makanya gini, ada hal yang unik seperti di Al-Ula, satu tempat yang banyak gunung unik. Gunungnya tuh berupa seperti tugu-tugu kayak gitu, ya kan? Makanya disebut peninggalan kaum Irom atau kaum Samud Ad ya, di mana mereka itu disebutkan dalam surat Al-Fajr kan, Zatul Imad. Jadi orang-orang yang punya tiang gunung tapi seperti tiang. Allah alam ya. Bisa juga itu mungkin dulu-dulunya memang tiang nggak gitu, tapi nggak tahu. Nah di sini saya mau ajak teman-teman buat menikmati gaya arsiteknya nih, karena saya memang suka juga sih seni-seni arsitek ya, meskipun saya bukan bidangnya. Tuh,
Ini dipahat asli, motongin batu-batu alam asli. Nah, ini diukir-ukir kayak gini ya. Jadi saya kalau melihatnya malah kayak model itu ya, relief di Indonesia, di candi-candi itu juga banyak. Kemudian batu-batunya ya, batu yang potong sebesar bata-bata ginilah ya. Ini bisa diikuti guys, gaya-gaya gini ya, bikin rumah model kayak gini tuh biar nuansa kesultanan selalu melekat di hati. Ya, jadi memang ini adalah museum sekarang guys ya. Sekarang disebut Museum Madinah. Namun memang sekarang masih ditutup ya, masih ditutup untuk kunjungan. Nah, jadi guys, ini merupakan kereta penghubung antara kekhalifahan waktu itu zaman Ottoman dengan tanah suci ya. Tujuannya di situ. Dan dimulainya tidak dari Turki, meskipun kekhalifahan berada di Turki, namun dimulainya tidak di Turki, tapi dimulainya dari Damaskus. Kenapa? Karena mungkin untuk efektivitas ya gitu ya. Karena kalau di Istanbul itu harus nyebrang dulu melalui Laut Mediterania, jadi mungkin pasti kurang efektif Kak gitu. Dan Istanbul harus muter melewati Asia Barat ya, tuh Asia Barat, yaitu negeri Anatolia. Jadi mungkin kurang efektif di situ. Karena memang pusat pemerintahan terbesar waktu itu adalah yang dari generasi ke generasi, bahkan dari generasi sahabat tuh di Damaskus. Jadi konsentrasi negeri Damaskus Suriah itu sudah sangat bukan pekat ya, sudah sangat benar-benar sibuk sekali dengan aktivitas kaum muslimin kayak gitu. Nah, sehingga railway waktu itu dimulainya dari Damaskus kemudian ke Madinah. Kabarnya baru 2 tahun, kemudian karena ada konflik tertentu sehingga tidak diteruskan. Namun ada wacana baru sekarang di 2026 saya dapat berita ya, mau dihidupkan lagi kereta Damaskus dan jalur kereta dari Damaskus sampai Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu masih sekedar wacana ya, karena ini merupakan sejarah yang tengah terhenti. Jika dilanjutkan, ya kita optimis ada satu sejarah yang akan dihubungkan kembali seperti itu guys. Nah, di sini kita tidak mau membahas mengenai konflik yang ada, tapi kita akan bahas sejarah dan daya tarik tempatnya guys. Tuh, lihat ya. Jadi kita melintasi lorong-lorong seperti ini, bisa kebayang nggak guys ya, kalau dulu Sultan Abdul Hamid keluar dari sini ya kan. Wah, bisa digambarkan seperti itu. Dan uniknya guys ya, jadi ini itu keluar dari stasiun kereta Hijaz Railway ini langsung dekat ke arah Babus Salam. Ya, ke arah Babus Salam. Kita shoot dari sini, dan di sini ternyata di depan itu langsung kita tampak ada Masjid Al-Ghamamah. Tuh lihat. Nah, ya kan? Al-Ghamamah. Nah, lurus terus itu adalah komplek yang paling dekat dengan makam baginda Nabi Muhammad SAW atau Masjid Nabawi waktu itu. Ya, karena waktu itu Masjid Nabawi tidak seluas hari ini ya, tidak seluas hari ini kayak gitu. Jadi hanya Masjid Nabawi yang dekat dengan area Raudhah saja kayak gitu. Oke guys, kita akan melihat coba ya peninggalan kereta zaman Ottoman yang masih bisa kita lihat. Kalau di Indonesia, mungkin kalau kita ngomong soal kereta itu maka peninggalan Belanda, ya nggak kira-kira. Nah, kalau di Indonesia, kalau di sini adalah warisan dari kekhalifahan Ottoman waktu itu. Saya suka melihat model-model kayak gini, guys. Tuh ya, Insya Allah. Nah, jadi ini tuh. Semua terbuat dari batu ya. Terbuat dari batu, guys. Dan hal yang paling mencuri perhatian juga ini nih, model rumputnya tuh dibikin gunung-gundukan nggak gitu ya. Ini membuat suasana bener-bener bikin lupa kalau ini masih ada di Arab. Si abang lagi nyemprotin tanaman tuh. Jadi meskipun tidak dibuka untuk kunjungan, tapi tetap dirawat guys, kayak gitu, luar biasa. Ya, tuh, Masya Allah.
Nah ini nih masih ada keretanya nih guys. Ini gerbong kereta waktu itu. Tuh lihat tuh. Dia tuh terbuat dari kayu guys. Masih terbuat dari kayu. Itu rel atau apa? Relnya ya. Dan ini adalah selesai sekitar tahun 1908. 1908 itu kalau di Indonesia baru masih masa kolonial tuh, belum ada NKRI ya. Tapi itu adalah tahun-tahun bapak pendiri bangsa, organisasi nasionalis Indonesia namanya Budi Utomo ya. Ini merupakan penggagas kemerdekaan pertama. Sekitar tahun 19an itu ya. Jadi tahun itu memang masih kental dengan tahun kolonialitas, pokoknya itulah kolonialis. Namun sudah mulai kesadaran untuk merdeka itu sangat tinggi sekali ya, mulai bangkit kayak gitu. Makanya di antara pasukan garda terdepan dalam kemerdekaan Indonesia itu adalah para santri yang dididik oleh para Pak Haji, Pak Kiai, sehingga waktu itu ada dalam sejarah tuh haji sempat menjadi inisial yang diburu oleh Belanda kayak gitu. Sultan Agung ya, itu diantara seseorang yang diangkat sebagai Kesultanan Turki Utsmani kayak gitu ya, bagian daripada Kesultanan Turki Utsmani. Makanya dalam gelarnya itu mungkin nanti saya carikan di Google ya, untuk saya terangkan di bawah gitu guys. Makanya Masya Allah, Sultan Agung waktu itu memerangi Belanda jalan ya kan, dari Jogja sampai ke Jakarta, waktu itu namanya Batavia. Kalau nggak ada mental, karena termasuk bagian daripada peradaban besar Turki Utsmani, maka mungkin nggak berani Sultan Agung pun kayak gitu. Dan Sultan Agung masuk ke dalam jajaran para pahlawan Indonesia. Nah guys, jadi Sika Hijaz Railway ini bukan sekedar dia dipasang di satu wilayah yang waktu itu dikenal dengan Ambariyah, karena di sini mungkin dekat dengan Masjid Nabawi. Bukan sekedar itu, namun dalam sejarahnya di sini ada juga satu situs yang kemudian dibangun monumen sejak era kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ya. Namanya adalah Masjid Sukyan. Sukyan ini, As-Sukyan, itu berada di dalam komplek stasiun kereta Hijaz waktu itu ya. Tuh, jadi kita nggak bisa masuk ke masjidnya karena memang ini berada di dalam komplek stasiun keretanya sejak zaman Turki Utsmani tersebut. Tuh ya kan, tidak ada pintu masuknya tuh. Nah, Masjid Sukyan ini guys, bagi yang belum tahu ya, saya kasih tahu. Jadi Masjid Sukyan ini adalah posisi di mana dulu baginda Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pasukan perang Badar. Masjid Sukyan. Ini dia ada tulisannya nih. Masjid Sukyan. Nah, Sukyan ini artinya adalah minum guys. Sukyan artinya adalah air minum. Jadi memang dulu Nabi SAW, mungkin ya Allah alam, saya belum begitu detail membacanya, namun merupakan momentum pertama Nabi Muhammad SAW mempersiapkan atau mendidik, mengenalkan kaum muslimin waktu itu dengan mode militer. Nah, kalau ingin lebih detail ya, mengetahui tempat lokasi perang Badar, saya sudah ngevlog ke sana juga, bisa saksikan lihat di video saya ya. Dan sekarang Masya Allah tabarakallah ya, di area Anbariyah ini menjadi pusat pemerintahan yang digunakan oleh pemerintahan Madinah, sehingga sejarah masih berkelanjutan. Nah, luar biasa ya. Jadi penggagas daripada Sika Hijaz Railway ini adalah Sultan Abdul Hamid yang kedua, yang dikenal dengan macan terakhir Turki Ottoman ya. Beliau terkenal dengan prinsip beliau pan-islamisme ya, pan-islamisme, yaitu persatuan Islam. Di sini Masya Allah ya, pan-islamisme ini masih berlanjut guys. Kita masih bisa melihat seperti apa pelayanan Arab Saudi untuk memberikan pelayanan kepada jamaah umroh dan haji ya. Jadi semua ya
semua negeri Islam, semua negeri kaum muslimin itu bisa menjalankan ibadah di tanah suci dengan lancar dan dengan baik. Masya Allah ya. Jadi potongan realnya tuh, ini potongan realnya ya, potongan realnya itu. Nah, jadi memang guys, tuh ya tuh keretanya tuh masih tuh gerbongnya ya kan. Nah ini kita mau lihat lagi nih gaya arsitekturnya ya. Tuh ini di situ, ini tuh dulu tuh pintu ya, tertulis nih Mathaf Madinah Al Munawwaroh, pintu nomor 5. Tuh ini yang mau bikin rumah nih modelnya kayak gini tuh, batu-batu alamnya tuh ya. Jadi ini tuh dia tuh dibikin melengkung guys, karena dia itu bentuknya miring kayak gini. Jadi saat batu ini tinggal dipasang-pasang saja, beban di atas itu malah tambah membuat batu-batu ini tuh tambah kencang gitu loh guys. Modelnya tuh kayak gitu konsepnya ya. Ini konsep pembangunan dari Turki Ottoman yang termasuk dalam negeri Eropa ya. Karena negeri Eropa kan di antara negeri, pokoknya negeri yang maju lah untuk soal bangun-bangun, soal teknologi ya gitu ya. Kastil-kastil di Eropa ya, di Jerman ya, Masya Allah, negeri Jerman ini negeri 1000 kastil, dan sampai sekarang pun Jerman adalah negeri yang terkenal dengan teknologi nah, gitu. Memang dalam sejarahnya udah seperti itu, luar biasa. Oke guys, kayaknya video saya udah panjang ya, mudah-mudahan bermanfaat video ini, dan jangan lupa yang belum dukung channel Mas Anis, silahkan bisa klik subscribe, like, and share juga, di-share biar semakin banyak yang bisa kenal dengan channelnya Mas Anis. Mudah-mudahan bisa menghibur, dan saya doakan untuk teman-teman sekalian yang selalu setia menonton video Mas Anis, semoga Allah mudahkan bisa datang ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa subscribe juga, follow akun media sosial Mas Anis lainnya. Dan dari kota suci Madinah Munawwarah, saya Mas Anis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.